Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Anda yang mungkin adalah sebagai guru di lembaga formal, sebagai pendidik di lembaga non formal, sebagai pengajar di lembaga informal, sebagai ustadz, ustadzah, sebagai mubaligh, sebagai murabbi, sebagai trainer, sebagai penilik, sebagai pengawas, sebagai tokoh masyarakat, bahkan sebagai orang tua, tentunya sangat membutuhkan buku karya ulama perindapan ini. Ya, ini buku apa? Buku ini memuat banyak sekali hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan di dalam 45 prinsip dasar menjadi pendidik dan pengajar ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buku ini recommended sekali untuk semua tadi yang saya sebutkan. Sebab kewajiban mendidik dan mengajar itu bukan kewajiban guru saja. Memang mereka di sekolah wajib untuk mendidik dan mengajar. Mereka digaji untuk itu. Tapi orang tua juga wajib mendidik dan mengajar. Tokoh masyarakat wajib mendidik dan mengajar. Artis, influencer, konten kreator, kalau tidak memanfaatkan segala kesempatan itu untuk mendidik dan mengajar, berarti yang dilakukan hanyalah toksik. Yang dilakukan hanyalah toksik. Nah, oleh karena itu, membaca buku ini sangat-sangat wajib. Buku ini aslinya berjudul An-Nabiyul Karim Mu'alliman. Sudah kami terjemahkan menjadi sekitar 264 halaman ditambah 14 halaman. Berarti 278 halaman. Ukurannya 15 kali 21. Kemudian buku ini penuh dengan footnote ya, karena memang ini karya ilmiah dari seorang profesor perindapan, sekali lagi, Syekh Profesor Dr. Fadl Ilahi Zahir. Beliau guru besar di Riyadh dan di Islamabad. Nah, ini karya yang sebetulnya kecil tapi sangat-sangat mendasar, dan ini buku akan mengubah cara kita di dalam mendidik dan mengajar, insya Allah begitu. Karena ini kita langsung saja kita lihat di daftar isinya. Ya, ini lengkap dengan teks Arabnya, terjemahnya, kemudian footnote-nya, dan tidak hanya dari hadis ya penjelasannya itu. Narasi yang digunakan dikutipkan dari kitab-kitab salaf, Imam Ibnu Hajar, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Abi Jamrah, Mulla Aliul Qari, dan lain sebagainya. Itu dikutip untuk menjelaskan hadis-hadis yang ditayangkan, dicantumkan. Nah, apa saja prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita manakala kita berposisi sebagai pendidik dan pengajar. Kita baca satu persatu. Mengajar di setiap kesempatan yang tepat, mengajar di setiap tempat yang tepat, mengajar berbagai kalangan, memanfaatkan setiap kesempatan yang baik untuk mengajar, sambutan Rasulullah kepada penuntut ilmu, menyuruh lawan bicara mendekat, memandang lawan bicara dan mereka memandang Rasulullah, menyuruh diam sebelum mengajar, memanggil lawan bicara dengan nama, julukan atau gelar, memegang bagian tubuh murid ya yang misalnya seperti ini begitu ya, atau di dada,
ya, atau di kepala juga seperti itu. Tepukan guru sebagai peringatan dan keakraban, jelas dan pelan ketika berbicara, mengulangi pembicaraan, menggunakan isyarat, menggunakan gambar dan bentuk, membuat perumpamaan, mengajar dengan praktik. Kemudian metode komparatif, mulai dari yang global kemudian yang rinci. Metode bertanya, melontarkan masalah kepada murid, menggunakan kiasan, tidak malu dalam mengajarkan sesuatu yang penting, toleran, memuji pertanyaan yang bagus, dan seterusnya. Ada 45. Intinya, buku ini wajib untuk segera dimiliki siapa saja. Kalau tidak membaca hadis-hadis tentang bagaimana Rasulullah mengajar, itu khawatirnya kita justru tidak memberikan pendidikan dan pengajaran yang bagus. Ya, karena kita mengira kita sudah bagus gitu. Apalagi kalau kita standarnya itu adalah standar orang-orang kafir, orang-orang barat yang tidak mengenal Islam, ya. Mereka membuat mengajar itu begini, mendidik itu harus begini. Faktanya yang manusia yang baik itu adalah manusia yang muslim. Ya, manusia yang muslim. Kalau mau di statistik, mau di survei begitu ya, itu pasti hasilnya begitu. Orang yang diajar dan dididik secara Islam akan menjadi manusia yang baik. Tidak selalu baik itu artinya kaya raya, sukses secara duniawi, tidak selalu begitu. Ya, intinya adalah menjadi orang yang tidak toksik, menjadi yang produktif dan mendukung untuk produktivitas orang lain juga. Nah, itu soleh dan musleh dalam bahasa Al-Quran seperti itu. Nah, oleh karena itu, segera miliki buku ini. Baik Anda sudah jadi PNS sebagai guru, atau masih P3K, atau menjadi guru tidak tetap, atau menjadi guru bantu, atau bahkan menjadi teacher shadow, atau menjadi babysitter. Nah, babysitter juga perlu buku ini. Ya, karena anak sejak kecil kalau tidak dididik secara Islam, nah kita tahu sendiri hasilnya bagaimana. Ya, wong yang dididik secara Islam saja masih mungkin berbuat maksiat, masih mungkin. Nah, oleh karena itu, siapa saja perlu membaca buku ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.